Ada sebuah aspek dari hasrat pria yang seringkali tidak disadari. Sebuah ruang di mana psikologi terhubung dengan tubuh dan ketertarikan melampaui hal yang murni fisik. Carl Jung pernah berkata, pertemuan dua kepribadian ibarat kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan bertransformasi. Gagasan itu mencerminkan apa yang terjadi pada momen-momen yang akan saya jelaskan. Anda mungkin sudah akrab dengan posisi dan keintiman, tetapi ada 5 posisi spesifik yang diam-diam didambakan pria. Posisi-posisi ini tidak hanya membawa kenikmatan, mereka membangkitkan sesuatu yang jauh lebih dalam, hampir seperti naluri di dalam pikiran mereka. Sebagian besar wanita tidak pernah mengeksplorasinya, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi sekadar karena mereka tidak pernah ditunjukkan seberapa besar pengaruh yang sebenarnya dibawa oleh momen-momen ini. Disinilah hal ini menjadi benar-benar menarik. Ini bukan sekadar pose atau teknik. Ini adalah isyarat psikologis, disengaja atau tidak, yang membuatnya mengingat Anda, bukan sekadar pengalamannya. Saya akan membagikan kelimanya kepada Anda. Tetapi sebelum itu, Anda perlu memahami mengapa ini berhasil. Jika Anda hanya menirunya tanpa memahami pola pikir di baliknya, Anda akan kehilangan dampak aslinya. Pria seringkali dikondisikan untuk memimpin, untuk tampil, mengatur kecepatan, dan memegang kendali. Tetapi ketika seorang wanita mengubah kerangkanya, ketika dia menciptakan ruang baginya untuk bersantai dan merasa benar-benar dilihat, sesuatu bergeser. Dia berhenti tampil. Dia mulai merasakan. Saat itulah Anda melampaui permukaan dan mencapai bagian dari dirinya yang menyimpan ingatan abadi. Saya dulu berasumsi pria hanya mengingat momen-momen liar dan intens yang Anda lihat di film. Tetapi kenyataannya, momen-momen yang mereka ingat kembali adalah saat pertahanan mereka runtuh tanpa mereka sadari. Ketika mereka tidak hanya diinginkan karena tubuh mereka, tetapi dihargai karena kehadiran mereka. Itulah mengapa posisi pertama dalam daftar kita ini sangat efektif. Saya menyebutnya jangkar. Hadap dia secara langsung. Lingkarkan kaki Anda di tubuhnya, dada bertemu dada, lengan memeluk lehernya. Kelihatannya sederhana, tetapi secara psikologis ini sangat kuat. Pada momen ini, tidak ada lagi ruang untuk sekadar tampil. Napas kalian selaras. Detak jantung kalian menemukan ritme yang sama. Dia tidak hanya memeluk Anda. Dia bersama Anda. Koneksi ini tidak dapat dihindari. Disinilah wawasan Jung menjadi hidup. Dalam kedekatan itu, kalian berdua bergeser. Hal fisik memudar dan hal emosional mengambil alih panggung utama. Apa yang membuatnya tak terlupakan adalah detail-detail halusnya. Tangan yang membelai bagian belakang lehernya. Bisikan pelan yang bahkan tidak menggoda, tetapi sangat personal. Hal-hal ini menanamkan Anda dalam ingatan emosionalnya. Anda menjadi bagian dari narasi yang ia bawa tentang keintiman. Dan inilah kejutannya. Jangkar bahkan bukan posisi yang paling kuat dalam daftar ini. Bahkan tidak mendekati. Ada satu lagi nanti, nomor 4, yang menyentuh sesuatu yang jauh lebih tua. Hampir seperti pola dasar dalam psikologi pria. Anggaplah jangkar sebagai fondasi Anda. Tanpanya, yang lain kehilangan banyak kekuatannya. Dan inilah yang sering diabaikan oleh sebagian besar wanita. Jangkar bukan tentang menahannya. Ini tentang membiarkannya merasa ditahan. Pembalikan peran itu mungkin tampak halus, tetapi itu transformasional. Pria jarang diberi rasa aman secara emosional itu. Ketika mereka mengalaminya, itu meninggalkan jejak yang tidak bisa mereka lupakan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saya mencoba ini tanpa menyadarinya. Tidak ada gerakan dramatis. Tidak ada upaya untuk menggoda, hanya ketenangan, bernapas bersama, jari-jari dengan lembut menelusuri garis rambutnya.
Beberapa minggu kemudian, dia memberitahu saya bahwa itulah momen dia menyadari bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan saya. Itulah kaitan psikologis yang sedang bekerja. Dan ini baru permulaan. Karena posisi kedua tepi sepenuhnya membalikan energi. Disinilah ketegangan menjadi alatnya. Tepi mengambil antisipasi dan meregangkannya sampai siap untuk pecah. Bayangkan ini, Anda berbaring, diposisikan sedemikian rupa yang memungkinkannya memperhatikan setiap detail, tanpa filter, tanpa hambatan. Tatapannya bisa mengembara, tetapi Andalah yang diam-diam mengatur kecepatan, baik dia menyadarinya atau tidak. Disinilah kendali halus menjadi sebuah seni. Pria sering percaya bahwa mereka memimpin ketika mereka berdiri di atas, mencondongkan tubuh ke depan. Kenyataannya, pinggul Anda, kaki Anda, bahkan penempatan tangan Anda dapat memandu seluruh pengalaman tanpa satu kata pun terucap. Ketegangan itu bekerja karena ia menyentuh naluri alaminya untuk mengejar. Namun, itu mengubah keseimbangan kekuatan. Anda menjadi pihak yang menentukan ritme, kedalaman, dan intensitas. Inilah pemicu psikologis tersembunyi ketika Anda tetap diam lebih lama dari yang dia antisipasi. Perhatiannya menajam pada setiap detail. Napas Anda, gerakan halus Anda, isyarat-isyarat terkecil. Kulit Anda menjadi lebih hangat di bawah sentuhannya, dan mata Anda terhubung dengan matanya sejenak sebelum terpejam. Diam bukan berarti ketiadaan gerakan. Itu adalah peningkatan kesadaran. Ketika Anda akhirnya bergeser, meski sedikit, baik dengan pinggul Anda atau dengan menariknya lebih dekat, kontrasnya terasa kuat. Jung akan menyebut ini sebagai bayangan yang beraksi, ketegangan antara kendali dan penyerahan diri. Ini sangat memikat karena ini langka. Banyak yang terburu-buru melewati antisipasi, menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tetapi ketika Anda membiarkannya berlama-lama, ketika Anda merangkul keheningan dan membiarkan suasananya mengintensif, setiap saraf di tubuhnya memperhatikan dan dia akan menyadarinya. Dia tidak akan sekadar merasakan perubahannya. Dia akan mendambakannya. Apa yang membuat tepi ini sangat berharga adalah ruang yang diciptakannya. Ini memungkinkan Anda untuk membacanya tanpa urgensi untuk tampil. Anda mengamati, menyesuaikan, dan memutuskan seberapa banyak yang diizinkan dan kapan. Pria yang menghadapi ini tidak melupakannya. Bukan karena ini dramatis atau kompleks, tetapi karena mereka menyadari Anda tidak pernah pasif. Anda memandu seluruh pengalaman. Namun sekuat apapun tepi ini, itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi selanjutnya. Posisi ketiga menghilangkan salah satu indranya sepenuhnya. Dengan menyangkal kemampuannya untuk membaca wajah Anda atau mengetahui pikiran Anda, imajinasinya menjadi alat terbesar Anda. Inilah yang saya sebut akses belakang panggung. Dalam posisi ini, Anda berbalik arah, mungkin dengan bertumpu pada lutut, mencondongkan tubuh ke depan, atau berdiri dengan tangan menempel di dinding. Detailnya kurang penting dibandingkan perspektifnya. Dari tempat dia berdiri, dia tidak bisa melihat semuanya. Dia tidak tahu persis apa yang Anda rasakan atau apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Celah antara apa yang terlihat dan yang tersembunyi adalah tempat di mana pikirannya berpacu. Pria memang visual, tetapi mereka juga imajinatif. Ketika Anda membatasi aksesnya ke ekspresi Anda mendorongnya untuk membaca Anda secara berbeda melalui gerakan Anda, napas Anda, dan pergeseran tubuh Anda. Setiap pergeseran kecil terasa diperkuat. Setiap perubahan ritme menyerang lebih dalam. Ini adalah misteri dalam bentuknya yang paling murni, menawan dan adiktif. Secara psikologis, Anda melibatkan apa yang mungkin disebut Jung sebagai anima, citra batinnya tentang energi feminin, dan memungkinkannya untuk memproyeksikan hal itu. Anda bukan lagi sekadar wanita di hadapannya. Anda menjadi perwujudan dari sesuatu yang tidak bisa dia definisikan sepenuhnya.
Itulah mengapa lirikan sekilas dari balik bahu Anda, cukup lama untuk membalas tatapannya sebelum berpaling, dapat membuatnya berputar-putar dalam hasrat. Anda memberinya pandangan sekilas, lalu menariknya kembali. Dan dinamika tarik ulur itu mengamankan fokusnya tidak seperti yang lain. Keindahan akses belakang panggung adalah kebebasan yang diberikannya kepada Anda dari kesadaran diri. Anda tidak khawatir apakah ekspresi Anda sudah benar. Dia tidak bisa melihatnya. Anda dapat menutup mata, membiarkan kepala Anda jatuh ke depan, dan bergerak sepenuhnya berdasarkan naluri. Kebebasan itu secara alami berubah menjadi kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu magnetis. Dia merasakannya. Dan dia meresponnya. Pada tingkat yang lebih dalam, ketika wajah Anda tersembunyi, dia mendengarkan tubuh Anda dengan lebih saksama. Dia menangkap sinyal-sinyal terkecil, mengikuti tanpa menyadari bahwa dia sedang mengikuti. Anda memandu dalam keheningan. Namun, sekuat apapun misteri itu, ada posisi lain yang membalikannya sama sekali. Posisi ini sama sekali tidak menyembunyikan Anda. Bahkan, ini tidak menyisakan ruang untuk bersembunyi. Jika digunakan dengan baik, ini menjadi yang paling bermuatan emosional dari semuanya. Pelukan penuh. Berhadapan muka, kaki melingkarinya, lengan memeluk lehernya. Tubuh Anda ditekan begitu dekat, sehingga setiap detak jantung terasa. Di permukaan, ini mungkin tampak terlalu sederhana, tetapi secara psikologis, ini adalah salah satu posisi paling mendalam yang dapat Anda tawarkan. Dalam pelukan ini, dia tidak bisa melarikan diri dari kehadiran Anda. Mata Anda ada di sana. Napas Anda bercampur dengan napasnya. Dada Anda naik dan turun menempel di dadanya. Dia tidak hanya menyentuh Anda. Dia tenggelam di dalam Anda. Di sini, penampilan menghilang. Tidak ada ruang untuk gangguan atau kesadaran diri. Dia hanya ada pada momen itu bersama Anda. Gagasan tentang individuasi jarang terjadi pada pria. Mereka sering terbiasa memikul beban sebagai pemimpin, penampil, atau pelindung. Tetapi di ruang ini, semua itu dikesampingkan. Apa yang Anda tawarkan sebagai gantinya adalah sesuatu yang jarang diterima oleh pria manapun. Tempat di mana mereka bisa eksis tanpa ekspektasi. Jung mungkin menggambarkan ini sebagai individuasi. Dalam gerak, melepaskan peran dan topeng sampai hanya keaslian yang tersisa. Dalam keadaan ini, bahkan gerakan terkecil pun memiliki makna yang diperkuat. Menyisir rambutnya dengan tangan Anda, menelusuri lekukan punggungnya, membisikkan kata-kata yang dimaksudkan untuknya saja. Kedekatan mengubah setiap detail menjadi percikan. Dan ketika mata kalian bertemu, jika Anda menahan tatapan itu cukup lama agar dia merasakannya alih-alih hanya menyadarinya, Anda sedang mengomunikasikan sesuatu yang lebih dalam. Saya memilihmu sepenuhnya pada momen ini. Pesan diam itu membekas tidak hanya dalam ingatannya, tetapi juga dalam pemahamannya tentang siapa Anda. Itu menjadi referensi abadi untuk keintiman. Pelukan ini fleksibel, bisa lambat dan lembut, dalam dan mendesak, atau bergerak mengalir di antara keduanya. Anda mengatur ritmenya. Namun inilah kebenaran yang terabaikan. Dalam kedekatan, Anda tidak hanya memicu hasrat, Anda menenangkannya. Memberi sinyal pada sistem sarafnya bahwa aman untuk melepaskan diri. Ketenangan itu sangat adiktif. Namun meski begitu, ini bukanlah momen puncaknya. Posisi berikutnya menanamkan memori yang begitu hidup sehingga bertahan selama bertahun-tahun. Yang terakhir adalah apa yang saya sebut pembakaran lambat. Ini bukan tentang gerakan tunggal atau sentuhan dramatis. Ini tentang mengatur kecepatan. Meregangkan waktu sehingga menjadi sekutu. Anda mulai cukup dekat agar dia merasakan kehangatan Anda, tetapi di luar jangkauan kepuasan sejati. Setiap gerakan disengaja, setiap jeda disengaja. Alih-alih terburu-buru,
Anda menyalakan api bara demi bara. Di ruang ini, Anda mungkin menelusuri garis rahangnya dengan jari-jari Anda. Biarkan bibir Anda melayang di dekat bibirnya tanpa menyentuh. Mencondongkan tubuh cukup dekat sehingga napas Anda menyatu dengan napasnya, dan kemudian mundur sedikit, menjaga fokusnya tetap tertuju pada Anda. Secara psikologis, ini mengatur ulang putaran antisipasinya. Banyak pria percaya keintiman mengikuti garis lurus dari percikan ke klimaks. Di sini Anda menunjukkan kepadanya bahwa di antara keduanya adalah tempat letak harta karun yang sebenarnya. Jung mungkin mengatakan, Anda sedang mewujudkan pola dasar penggoda, bukan sebagai manipulasi, tetapi sebagai penguasaan waktu. Semakin lama Anda mempertahankan momen tanpa mematahkannya, semakin tajam setiap detail dalam kesadarannya. Nuansa kulit Anda, berat tatapan Anda, cengkeraman halus tangan Anda saat Anda menariknya lebih dekat. Dan ketika jarak akhirnya tertutup, intensitasnya jauh lebih besar daripada jika Anda terburu-buru. Tapi inilah kejutannya. Pembakaran lambat tidak hanya untuknya. Ketika Anda membiarkan diri Anda berlama-lama, menjelajah tanpa mengejar akhir, kepekaan Anda sendiri akan semakin dalam. Anda mulai menyadari napasnya berubah, perubahan kecil di matanya, cara tubuhnya merespons tubuh Anda secara naluriah. Anda menjadi lebih hadir sepenuhnya, dan kehadiran itu adalah hadiah paling kuat yang dapat Anda berikan. Alasan mengapa pria mendambakan ini, tetapi jarang menemukannya, adalah karena hal itu menuntut kepercayaan diri. Jenis kepercayaan diri yang mengatakan, saya di sini tanpa tergesa-gesa, tanpa rasa takut. Begitu seorang pria mengalami pembakaran lambat bersama Anda, itu terukir dalam ingatannya, muncul kembali secara diam-diam bahkan bertahun-tahun kemudian. Dan itulah yang menghubungkan kelima posisi tersebut. Mereka bukan hanya sekadar teknik, mereka adalah pengalaman yang dirancang untuk hidup di dalam tubuh dan pikirannya lama setelah momen itu berakhir. Jadi inilah tantangannya. Pilih satu malam ini. Jangan mengumumkannya. Jangan sekadar menampilkannya. Ciptakan saja dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Lalu perhatikan. Perhatikan bagaimana matanya bergeser. Bagaimana tangannya meraih Anda tanpa berpikir panjang. Dan ketahuilah pada saat itu, Anda telah menjadi cerita yang akan ia ingat kembali berulang kali.